Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi di channel Aldo Sport Fishing. Salam buat kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia Raya tentunya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan rezekinya, serta makin haup mancingnya. Haup mas Oke, kali ini saya akan bahas reel lagi, dimana reel ini akan saya unboxing dan juga bongkar. Dan tentunya kawan-kawan semua udah tahu nih reel apa ya, atau sudah mengenal lah merek reel ini. Ya, ini reelnya adalah Iroli Sevius ya. Ini reel ini sempat viral di beberapa bulan lalu. Yang kali ini saya unboxing dan bongkar itu di ukuran 2000 high gear ya. Cuman ini pengalaman pertama saya nih bongkar reel Iroli, terutama yang merek jenis Iroli Sevius ini ya. Ini boxnya nih cakep banget, mewah. Ada aksen silver bertekstur di pinggir kiri kanannya seperti ini mewah banget. Dan tutup boxnya ini pakai magnet nih kawan-kawan, keren banget ya. Wah, ini sih memang keren banget nih reelnya. Iroli memang gak main-main bikin reel ini. Oke, kita lihat-lihat dulu boxnya. Nah, ini beberapa spesifikasi ya yang ada di reel Iroli Sevius ini. Ini kenapa viral? Karena dengan harga 600, bahkan waktu pertama keluar itu dia keluar di harga 570 ya. Tapi sekarang terakhir saya beli sudah nembus 700-an ya. Jadi 560 sampai 700 ribuan. Reel ini itu sudah menawarkan fitur dan teknologi. Dengan harga segitu tuh sudah sangat benefit ya buat kita para angler mania. Yang pertama, reel ini sudah dilengkapi ya. Dia punya Duralumin 7075 gear. Oke, dengan harga segitu Iroli Sevius ini mungkin jadi pelopor ya, dimana reel dengan harga sekitar 500 sampai 700 ribu sudah menawarkan gear yang berbahan Duralumin, atau kalau saya mungkin pemahaman awamnya ini sudah aluminium alloy seperti itu. Udah, kita baca-baca aja deh. Nah, pertama kali itu Iroli Sevius kalau nggak salah dia keluar di ukuran 1000S dan 2000S dulu, dimana ini ukuran power gearnya atau ukuran rasio rendahnya ya, yakni di 5.2:1. Dan sekarang yang akan saya unboxing itu yang ukuran 2000 Hg. Ini yang rasio tingginya atau 6.0:1 seperti itu. Oke, kita bahas sedikit aja untuk line capacity-nya yang di ukuran 2000 Hg. Ini seperti ini, atau mungkin kawan-kawan bisa lihat sendiri ya spesifikasinya di sini. Oke. Kemudian karbon drag washer. Jadi reel ini udah pakai air karbon body, mono bail, mungkin seperti one piece bail gitu ya. Nanti kita lihat langsung. Duralumin 7075 gear, one piece handle, soft water seal, stainless steel ball bearing mungkin ini ya, dan juga power handle, serta fitur monocoque carbon body. Jadi bodinya sudah pakai karbon dengan teknologi monocoque ya. Ini mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu di merek atau brand reel yang terkemuka ya. Dan di sini juga ditawarkan 10+1 ball bearing. 10 ball bearing dengan 1 ball bearing one way. Oke deh, kita langsung aja lihat reelnya. Nah, ini dalam boxnya, ini hadiah dari tokonya sih, mungkin saya singkirkan dulu ya. Nah, ini kita dapat stiker dari Iroli. Stikernya bagus, ada sedikit teksturnya, keren. Kemudian kita dapat pouch. Ini pouchnya polos ya, tidak ada merek, pouchnya polosan aja. Kemudian, nah ini reelnya, keren banget ya. Oke, nanti kita lihat-lihat lebih dekat reelnya. Kemudian ini handle-nya. Oke, ini keren banget sih, handle-nya udah one piece ya, premium. Oke,
Kesan pertama megang reel ini, walaupun ringan dia tetap kokoh ya. Walaupun ringan dia tetap kokoh, dan juga feel putarannya lembut ya. Feel putarannya lembut. Nanti kita cek komponen di dalamnya. Serta dia juga cukup ringan dan cukup ngacir ya putarannya ya. Putarannya cukup ngacir dan ringan ya. Oke, bisa dilihat lebih dekat. Untuk tampilan warnanya ini sih keren banget. Jadi kayak biru, tapi ada biru yang agak gelap gitu ya. Kemudian dipadukan dengan list chrome di bagian rotor, kemudian di bagian bawah bodi. Ini keren banget. Dan ini monokoknya juga keren banget ya. Mirip dengan brand ternama di sana ya. Ini keren banget. Dengar suara clickernya ya. Ya, kalau suara clickernya sih menurut saya oke ya. Gak ada masalah kalau menurut saya. Jadi, tapi nggak terlalu keras, tapi sudah cukup berdenting. Oke ya. Tapi ini keren banget nih. Cutting spoolnya juga bagus banget. Oke. Untuk handle-nya juga sudah one piece tadi ya. Dan handle-nya oke, putarannya cukup ngacir. Mungkin saya lihat di sini udah pakai ball bearing ya, jadi putarannya ringan banget ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bongkar aja reel Iroli Cevius 2000 AG. Oke kawan, kita masuk dalam sesi bongkarnya reel Iroli Cevius 2000 AG ya. Kita langsung bongkar untuk handle-nya dulu. Untuk handle-nya tadi ya, sesuai dengan deskripsinya ini one piece. Dan ini warnanya keren banget. Jadi ada warna biru metalik tapi biru tua gitu, dan one piece. Fungsinya one piece ini tentu dia lebih kokoh ya ketika di retrieve, diputar dalam tekanan atau putaran berkali-kali. Dia tidak akan goyang, jadi kokoh. Kedua juga dia tidak ada celah atau gap di sini. Kalau misalnya mungkin dalam pemakaian jangka lama, di mana nanti mungkin di sini muncul korosi atau timbulan tumpukan garam ya. Jadi di sini nggak ada lagi gap atau space, jadi kokoh. Kemudian reel ini juga dilengkapi dengan 2 buah ball bearing. Ya, kedua buah ball bearing ini keren, dimana satu sisi tertutup, satu sisi terbuka. Jujur saya suka yang model seperti ini karena memudahkan untuk maintenance. Yang tertutup tentunya supaya tidak langsung kena air gitu ya. Dan yang bagian terbuka tujuannya untuk kita memberikan regrease ya, atau tambahan oil atau tambahan grease dalam hal maintenance. Kemudian untuk tutup handle-nya ini plastik ya, cuman dengan aksen warna gold gitu. Kemudian untuk handle-nya ini berbahan seperti, dibilang rubber sih bukan rubber ya, karena cukup keras. Tapi ini lebih layaknya seperti plastik ABS gitu, namun dengan tekstur seperti rubber ya, teksturnya lembut. Oke, itu untuk handle. Kita langsung lanjut untuk buka spool untuk Iroli Cevius ya. Untuk spool ini sudah dilengkapi dengan seal. Ini ada sealnya, seal karet yang menutup di spool seperti ini. Ini ada seal karetnya. Hati-hati ya kawan, di sini ada ball bearing yang dijaga dengan satu buah klip. Dan ini kalau kita tidak hati-hati biasanya klipnya mudah terpental, jadi kita buka. Kalau saya menggunakan peniti seperti ini, saya buka untuk klipnya. Jadi seperti ini, spoolnya warnanya keren. Kemudian bibir spool sudah membentuk V-shape ya, V-shape spool dengan paduan warna gold dan juga biru metalik tua. Cuttingnya juga keren, brand Irolinya juga terpampang dengan baik.
Kemudian cuttingan spoolnya overall keren banget ya. Kemudian untuk housing rumah clickernya dia jadi satu dengan body. Kemudian untuk spoolnya ini saya bilang nih shallow spool atau spool dangkal, karena bisa dilihat spoolnya itu tidak terlalu dalam. Cuman dibilang shallow spool juga tidak terlalu shallow ya. Cuman ini memang baiknya untuk casting ini cocok ya, karena dia spoolnya tidak terlalu dalam. Ini sudah aluminium, jadi sudah aluminium, bahannya sudah keren banget. Oke, kita langsung bongkar bagian sini ya kawan. Oke, ini ada washer ya, berbahan plastik seperti ini. Kemudian ada pinnya, kita lepaskan pinnya. Ini dia pinnya, jangan sampai hilang kawan, hati-hati. Kemudian ini rumah bearingnya di sini untuk yang di bagian main shaft ke spool. Kemudian ini clickernya. Nah, untuk ball bearingnya ada di spool itu ada dua. Ada dua ball bearing yang ada di spool, dan keduanya itu jenisnya tertutup ya. Jadi ini detail yang cukup oke dalam pemilihan ball bearing, karena memang di spool di bagian dalam spool itu tentunya lebih besar ya kemungkinannya terciprat air, sehingga ball bearing yang dipilih pun ini yang jenis tertutup semua. Dan spoolnya udah oke, karena di bagian bawah spool dan atas spool sudah dilengkapi dua ball bearing, jadi lebih balance ya ketika spoolnya itu berputar, terutama berputar ketika tertarik ya, ada tarikan ikan di sini. Jadi ada spool di atas, ada spool di bawah, jadi ini lebih balance waktu berputar. Keren. Oh ya, saya lupa nih, untuk dragnya dia udah pakai karbon tex, tapi satu aja. Kalau untuk buat casting sih cukup ya, dengan size 2000 dragnya satu dan karbon tex ini sudah cukup gitu ya. Oke, kita langsung buka bagian komponen. Kita lepas komponen rotornya dulu ya. Oke, jadi di bagian rotor sini itu dia ada kayak tambahan bodinya ya. Saya kurang paham apa fungsinya. Jadi ada tambahan plastik seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Tapi mungkin menurut saya tambahan ini fungsinya untuk memperkecil celah ya antara rotor dengan spool. Nah, mungkin seperti ini tambahannya fungsinya. Jadi celah yang dihasilkan antara rotor, bodi, dan juga spool itu bagian bawahnya ini diperkecil dengan adanya tambahan bodi plastik seperti ini. Ini menurut saya. Kalau teman-teman lebih tahu fungsinya untuk apa, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung buka bagian rotor nutnya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, desain rotornya ini kalau sesuai dengan spek yang tadi di boxnya ya, ini memang air karbon body ya. Mungkin air itu selain karbon tentunya, air itu mungkin karena banyak sekali bolongan-bolongan di bagian rotornya. Ini banyak desain yang cuttingannya itu bolong-bolong seperti ini. Tujuannya mungkin untuk meringankan bobot rotornya itu seringan mungkin ya, sehingga momentum dalam putaran rotornya itu jadi lebih terasa ringan gitu ya. Dan ini karena berbahan karbon ini cukup, ini sangat keras, ini keras sekali nih walaupun berbahan karbon, tapi ini sangat ringan, sangat amat ringan gitu ya. Jadi ini mungkin konsepnya air karbon body itu adalah bodi rotor berbahan karbon dengan konsep air rotor gitu ya, dengan ada bolong-bolong di sini. Oke, beberapa detail kecil yang saya suka. Yang pertama ya, ada pengaman rotor, pengaman pinion gear di sini, supaya pinion gear yang pertama tidak langsung bersentuhan dengan bodi di sini.
Jadi kalau mungkin bodinya kalah atau mungkin aus gitu ya, itu tidak akan tidak akan loose ya, tidak akan terlalu longgar karena ada pengaman plat besinya di sini. Yang pertama. Yang kedua, mur nut rotornya diamankan dengan satu buah mur. Jadi nut rotornya ini tentunya akan terus terjaga seperti itu. Tidak ada resiko ketika pemakaian jangka lama atau ketika ada tekanan atau tarikan yang besar dan konstan. Ini tidak ada resiko nut rotornya itu berputar kendur gitu ya, karena sudah dijaga dengan satu buah mur. Ini detail yang keren ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu adalah di rotor nut itu ada seal yang letaknya di dalam rotor nut. Tentunya ini juga poin plus. Selain ini merupakan sistem untuk supaya cipratan air tidak masuk, letaknya di dalam rotor nut ini juga tidak mengganggu serta menjamin sealnya itu tetap ada di sini ya, karena ada di dalam rotor nut. Oh ya, maaf. Terakhir, di bawah rotor itu ada semacam list aluminium seperti ini. Oke. Menurut saya ini poin plus juga. Tujuannya apa? Sehingga gesekan yang terjadi dengan pinion gear yang ada di sini dan juga ada bearingnya di sini, itu tidak langsung bergesekan dengan bodi rotornya, tapi bergesekannya dengan list seperti ini yang berbahan plastik ya. Ternyata ini plastik. Ini seperti lempengan aluminium. Jadi kesan lembutnya itu terasa ketika rotornya berputar, karena dia langsung bergesekan di bagian sebelah sini. Ini bisa digrease juga. Beberapa reel di sini pakai seal sih. Ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan seal karena ini dia listnya sifatnya tertutup juga ya. Sifatnya untuk menutup juga seperti ini. Keren sih. Kita langsung buka aja rotornya deh. Oke. Untuk bahan bell spring guide ini sudah menggunakan besi. Dimana di sini housing spring guide-nya menggunakan plastik, tapi ininya sudah besi dan ini bagus. Jadi tidak mudah korosi juga atau macet ya karena kena garam. Kemudian untuk lever grip-nya juga sudah menggunakan besi. Ini bagus karena biasanya lever grip sering macet ya, karena terekspos cipratan air karena posisinya di bawah, ada celah ya di bawah rotor ini, sehingga dengan bahan besi mengurangi mudahnya korosi. Ini bagus. Oke, ini untuk bell arm-nya. Jadi ini bahannya kuningan. Untuk bell arm-nya ini bahannya kuningan dengan tipe yang tadi saya bilang one piece ya. Ini mengurangi dimana ketika berkali-kali kita gunakan benang PE atau senar biasa pun tidak mudah keriting ya, karena dia sangat lancar melewati bagian sini tanpa ada sambungan dan langsung masuk ke line roller. Kemudian bahan rollernya saya lihat ini, saya rasakan ini kuningan dan ini sudah lancar. Di sini ada ball bearing, satu ball bearing di line roller dan ada dua ball bearing. Ada dua ball bearing di line rollernya. Dan line roller satunya dijaga dengan dua busing kuningan, dua o-ring kuningan seperti ini. Kita lihat untuk bearingnya apakah tertutup semua. Ya, bearingnya, kedua bearing di line roller tertutup semua. Ini nilai plus juga, jadi tidak mudah korosi ya, tapi tetap perlu perawatan. Hanya saja karena jika tertutup ini sangat meminimalisir cipratan air masuk ke dalam ball bearing dan menyebabkan potensi untuk korosi. Oke, sekarang kita lanjut untuk buka bodi ya. Kita buka dulu tutup sebelah sini ya. Oke, cover penutup berbahan plastik dengan aksen warna emas. Kemudian kita langsung buka monokok bodinya. Keuntungan monokok body tentunya adalah
dia itu sangat sedikit sekali terekspos sambungan-sambungan mur atau baut di bagian luar bodi ya. Kita lihat hampir tidak ada ya. Di bagian luar bodi, bagian bawah, samping kiri, samping kanan itu tidak ada. Ya tentunya meminimalisir jalur air masuk ke dalam bodi ya, karena alur murnya pun tidak ada. Sehingga Iroli mirip banget ini ya, kayak real brand yang terkenal itu, dia memasang murnya di sebelah sini dan di sebelah sini. Kita buka dulu aja. Oke, itu tadi mur untuk melepas tutup cover bagian bawah, dan kita bisa langsung mengekspos bagian bawahnya ini. Kita buka ke arah mana yang kita buka? Ke arah kiri kah? Oh ya, ke arah kiri. Oke, monokok body sudah terbuka, sangat terbantu dengan alatnya ini. Terima kasih Iroli. Nah, ini monokok body, di sini ada seal karetnya di sini ya. Ini langsung menempel sama handle. Nah, ini langsung menempel di sini. Jadi fungsinya sama dengan seal karet kalau yang ada handle di sini hasilnya. Fungsinya sama aja, menutup. Jadi keren. Kemudian di sini ada seal karetnya juga. Bagian cover body bagian bawah saya taruh sini. Oke, ini gearnya saya lepas. Nah, ini gear samping sebelah kiri ya. Ya. Nah, ini aluminium alloy Duralumin 7075 gear. Seperti ini, kawan-kawan. Keren ya. Gearnya sudah aluminium dengan cuttingan yang cukup baik dan presisi. Inilah mungkin salah satu yang bikin reel ini juga cukup smooth, putarannya lembut ya. Keren. Oke, ini untuk gearnya saya taruh sini. Kita buka sininya dulu aja. Ini untuk ball bearing di pinion gear bagian atas, ball bearingnya. Oke, ini pinion gearnya. Kita pasang dengan ball bearingnya supaya nggak ketukar. Kita lepas dulu aja ini main shaft dengan oscillation gearnya. Kita lepas main shaftnya. Nah, ini main shaftnya tebal ya kawan. Ini tebal dengan bahan, saya kurang tahu bahannya apa, tapi ini jelas sudah di anodize atau di coating gitu ya. Di sini dalamnya sudah ada one way bearingnya. Dia nempel di bagian sini dengan ada list aluminium di sini. Cukup keren sih. Dan praktis sudah tidak ada lagi. Ini ada ball bearing di sini, biarkan di sini saja. Oke. Itulah untuk Iroli Sevius. Total untuk bearingnya saya hitung sudah sesuai ya kawan. Ada 10. Dimana di handle ada 2, kemudian di spool ada 2, 4, kemudian di land roller ada 2, 6, kemudian di main gear kiri dan kanan ada 2, berarti 8. Main gear kiri dan kanan ada 2, berarti 8. Kemudian ada main gear di pinion ada 1. Di pinion gear ada 1, berarti ada 9. Kurang 1 lagi. Sudah saya cek ada 1 lagi ada 1 gear lagi di dalam oscillation gear. Jadi ada 10 ya pas ya. Oke, overall ini reel keren banget. Bodinya keren. Kemudian ball bearingnya benar-benar 10. Kemudian sealnya juga sudah cukup lengkap. Gearnya berbahan aluminium atau duralumin, klaimnya Iroli. Dan ini overall udah keren banget ya. Keren banget. Oke, itu aja dari review saya kali ini. Bagi kalian yang mungkin
punya komentar terkait Real Iroli Sevius ini, tulis saja di kolom komentar, dan butuh dukungannya juga dari kawan-kawan untuk channel ini bisa lebih bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan like atas video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan dan di video berikutnya. Jangan lupa mancing, iwae haup mase.